Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Bram Manaha. Saudara, umumnya seseorang dikatakan sebagai seorang selebritis ketika ia telah menjadi viral dan terus menerus dibicarakan atau diberitakan kepada publik setiap saat melalui media-media yang ada di dalam media-media berita, baik itu media cetak maupun media elektronik ataupun semacamnya. Namun saudara, berbeda dengan selebritis kita kali ini yang walaupun belum hadir dan belum viral, tetapi sudah menjadi trending topik yang begitu hangat diperbincangkan. Karena itu topik yang akan kita bahas saat ini adalah Yesus Kristus, sang selebritis sepanjang zaman. Oleh karena itu, saudara, sebelum kita membahas lebih jauh, maka kita akan mendasari dengan beberapa ayat firman Tuhan yang akan kita kutip secara acak, mendasari pembahasan kita kali ini. Berita hangat yang pertama, saudara, di mana kurang lebih 60 abad yang lampau atau kurang lebih 6.000 tahun silam, di sebuah taman di mana berita itu pertama kali dikumandangkan tentang sang selebritis ini. Di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15 dikatakan di sana, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Ini adalah berita pertama kali yang disampaikan oleh Yahweh kepada ular di hadapan Adam dan Hawa yang telah diperdaya oleh iblis, sehingga Adam dan Hawa sebagai manusia yang pertama melanggar perintah Tuhan atau hukum Tuhan untuk jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat di Taman Eden. Saudara, di mana Yesus Kristus belum lahir tetapi sudah diberitakan akan lahir seorang dari keturunan wanita ini yang akan meremukkan kepala iblis, dan sebaliknya keturunan iblis atau orang jahat akan meremukkan tumit daripada keturunan si perempuan, yaitu Hawa. Dan setelah berita ini semua berjalan sebagaimana mestinya. Dari waktu ke waktu, tahun berganti tahun, abad berganti abad, berita itu kembali dimunculkan. Saudara, kemudian berita periode kedua setelah kurang lebih 36 abad atau kurang lebih 3.600 tahun lewat setelah periode berita pertama tentang sang selebritis ini, yaitu Yesus Kristus, kembali dimunculkan atau dikumandangkan kembali di dalam periode zaman bangsa Israel yang diberikan melalui Nabi Musa.
Di mana di dalam Ulangan pasalnya yang ke-18, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-18, di sana diberitakan demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku menaruh firmanku dalam mulutnya, dan akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Saudara, berita ini terjadi pada zaman Musa. Ini merupakan berita yang hangat kembali dimunculkan oleh Tuhan melalui Nabi Musa kepada umat Israel. Bahwa seorang nabi akan seperti Musa yang membawa bangsanya atau umatnya keluar atau eksodus dari kungkungan jajahan penderitaan yang mereka alami. Sebagaimana Musa membawa bangsa Israel yang ditindas kurang lebih 450 tahun di tanah Mesir oleh Firaun dan masyarakatnya, begitu juga nabi ini akan membawa umatnya keluar dari kungkungan atau tindasan oleh suatu kuasa. Dan begitu juga seperti Musa melakukan tanda-tanda mujizat besar sepanjang di Mesir sampai keluar dari tanah Mesir di padang gurun. Musa begitu banyak melakukan mujizat. Demikian juga nabi ini akan melakukan mujizat demi mujizat. Berita itu kembali dihangatkan di tengah-tengah bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel ini menanti dan terus menanti selama beberapa periode. Saudara, tidak berhenti sampai di situ. Setelah zaman Musa, zaman Torah, berita itu dikumandangkan, kemudian berlanjut, saudara. Kemudian berita berlanjut. Waktu begitu berjalan. Kembali setelah kurang lebih 10 abad. Atau kurang lebih 1000 tahun lewat. Kembali berita itu disampaikan melalui salah satu nabinya adalah Nabi Yesaya. Di mana di dalam Yesaya pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-5 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kemudian di dalam Yesaya pasalnya yang ke-53 ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Di sana dikatakan demikian. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutupi mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan.
Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia ditertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dia tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Ini adalah nubuatan terhadap datangnya sang selebritis dan apa yang akan dia alami. Berita ini disampaikan kurang lebih 27 abad yang silam, atau kurang lebih 2700 tahun yang lampau. Dan bukan hanya Nabi Yesaya saja yang memberitakan, tetapi ada nabi-nabi lain seperti Nabi Mika. Nah saudara, jadi sang selebritis yaitu Yesus Kristus ini belum lahir, tapi sudah diberitakan berulang-ulang kali sebagai trending topik yang terus menerus dikumandangkan. Tidak sampai di situ saudara. Detik-detik di mana sang selebritis ini hadir di tengah dunia, kembali berita hangat itu datang. Bukan hanya oleh manusia yang adalah para nabi. Ketika di Taman Eden, Yahweh sendiri atau Tuhan Allah sendiri yang berbicara. Sekarang dia mengutus kembali malaikatnya untuk menyampaikan berita gembira ini tentang sang selebritis. Di dalam Lukas pasal 1, ayatnya yang ke-30 dan 31 dikatakan di sana. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Ini adalah berita gembira kepada Maria yang akan melahirkan Yesus Kristus, sang selebritis agung itu di tengah dunia. Begitu juga di dalam Lukas pasalnya yang kedua ayat yang ke-10. Dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Di dalam Lukas pasal 2 ayat 11 dikatakan, "Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Sang selebritis yaitu Yesus Kristus Tuhan. Detik-detik dia hendak datang ke dalam dunia, malaikat sampaikan kepada ibu Maria yang waktu itu masih gadis, akan melahirkan seorang anak namanya Yesus. Setelah lahir, malam itu datang malaikat kepada para gembala dan memberitakan kembali bahwa malam ini akan lahir bagimu
juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berita ini terjadi saudara kurang lebih 6 abad setelah berita ketiga kepada Nabi Yesaya, atau kurang lebih 600 tahun setelah berita ketiga itu disampaikan kepada hambanya Yesaya. Dengan kata lain, berita ini terjadi 21 abad lalu, atau kurang lebih 2021 tahun yang silam. Setelah itu, berita itu terus bergulir dan terus dibahas hingga saat ini. Bahkan sampai kiamat, berita tentang sang selebritis, yaitu Yesus Kristus, akan terus dibahas oleh setiap orang. Saudara, dan lebih hebatnya lagi, terus dibicarakan oleh hampir seluruh dunia. Baik itu orang Yahudi, di mana datangnya Yesus Kristus lewat bangsa atau kaum ini. Kemudian kalangan Kristiani, Islam, Hindu, Konghucu, Shanghai, keyakinan-keyakinan lain, dan sebagainya. Mereka sibuk untuk membicarakan tokoh ini sebagai tokoh yang baik, tokoh yang punya power, punya pengaruh, punya dampak yang luar biasa. Semua orang disibukkan untuk membicarakan tokoh ini, yaitu Yesus Kristus, sepanjang zaman. Sekalipun beritanya ada yang mencoba untuk menyangkal keberadaan dari Yesus, namun mereka tanpa sadari ikut terus mempopulerkan atau memviralkan nama Yesus Kristus. Ini sesuatu yang luar biasa dari tokoh-tokoh lain, saudara. Itulah sebabnya Rasul Paulus menulis kepada jemaat Tuhan, yaitu orang Kristen yang ada di kota Filipi, yaitu Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-18, yang bunyinya, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Jadi pemberitaan tentang Yesus Kristus ada yang menyimpangkannya, ada yang membuat berita hoaks karena dengki, karena benci, karena dengan maksud palsu, dengan maksud jahat untuk mencari uang seperti sekarang ini. Memberitakan Yesus dengan menyimpang, membuat berita-berita kontroversial yang kontradiksi supaya viral dan bisa mendapatkan uang melalui YouTube ataupun lain sebagainya. Tetapi bagaimanapun, mereka ikut serta dalam memviralkan, mempopulerkan Yesus Kristus, sehingga Yesus Kristus merupakan sosok atau selebritis yang terus-menerus sepanjang zaman tidak pernah tergerus oleh waktu untuk diberitakan kepada publik. Sehingga Yesus semakin tersohor, ternama, terpopuler, dan banyak orang akhirnya datang untuk menyembah kepadanya.
Terima kasih bagi mereka yang sudah ikut serta, sekalipun Anda memberitakan dengan maksud yang tidak tulus dan tidak benar. Jadi hanya Yesus satu-satunya tokoh selebritis yang tetap eksis dan terus menarik dan hangat untuk menjadi trending topik yang dibicarakan sepanjang zaman dan sepanjang sejarah umat manusia yang tidak pernah tergerus oleh waktu. Haleluya. Jadi demikianlah saudara, berita hangat tentang sang selebritis agung yang terus terpopuler hingga hari ini. Dan sampai kedatangannya kedua kali, dia tetap menjadi trending topik pembahasan umat manusia. Bagi saudara yang sudah menyaksikan video ini, kiranya saudara diberkati dengan penjelasan ini. Dan jangan lupa untuk saudara like, kemudian subscribe, share kepada teman-teman saudara, kepada handai tolan saudara keluarga, baik yang sudah percaya Yesus Kristus maupun yang belum, supaya mereka juga bisa tahu. Dan komen di kolom komentar, karena dengan setia saya akan menjawab komentar Anda. Bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video saya yang berikutnya. Sampai jumpa pada video berikutnya, dan shalom.